Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Argo Pratomo Nugroho. Saya dari lagi ke ruang handphone dan smart televisi Anda. Saya kali ini lagi menemui sahabat advokat muda dinamis. Saya lagi-lagi bertemu dengan Mas Krisna Harimurti SHMH. Saya akan bertanya persoalan masih kelanjutan dari jambret dan laka lantas nih. Selamat berjumpa Mas Krisna. Selamat berjumpa Pak Argo, selamat pagi, salam sehat. Ya, Mas Krisna, ini masyarakat Indonesia kemarin banyak menatap mata ke persoalan jambret dan laka lantas yang ada di Jogja kemarin itu. Saya kemarin sudah menghubungi beberapa kawan advokat, termasuk Iwan Setiawan dan juga Mas Teguh Sri Raharjo. Sekarang saya ingin bertanya kepada Anda, karena kan itu Anda juga tahu sudah sampai ke lembaga legislatif juga ya di DPR RI, dan terakhir itu sudah dilakukan juga penghentian penuntutan oleh kejaksaan. Ini saya terus terang jadi agak khawatir Pak tentang penerapan kita dalam bertrias politika ini. Ini menurut Anda seperti apa nih Pak? Terima kasih Pak. Saya maaf Pak ya, Ya. karena sudah sangat ramai. Ya. Dikiranya nanti saya juga ikut numpang dalam kasus itu tidak. Ya. Tapi saya akan ambil segmen lain Pak. Ya. Ini yang paling menarik Pak, yang tidak dibicarakan mungkin ya. Ya. Pertanyaan Bapak itu bagaimana terhadap sistem hukum yang sudah dibangun dengan trias politika ini. Ya. Mungkin kalau lebih frontal lagi ya pertanyaannya tambahi. Ya. Apakah menurut saudara, misalnya Bapak bertanya ke saya, lembaga ataupun istilahnya dengan dasar adanya rapat dengar pendapat di Komisi 3 itu membuat adanya penegakan hukum yang tanda kutip menjadi berubah. Dalam artian adanya SKP 2. Ya, artinya secara spesifik seperti itu ya. Saya lebih setuju untuk kita bicarakan masalah itu ya. Ya. Karena dalam sistem ketatanegaraan itu yang paling utama adalah harus balance Pak. Ya. Eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ya. Ini ketiga organ lembaga yang mempunyai independensi masing-masing. Itu yang harus jadi catatan. Ya, betul. Terkait dengan kasusnya, silahkan saja. Tetapi yang menjadi catatan penting dalam refleksi dalam KUHP yang baru dan KUHP yang diterapkan Undang-Undang Nomor 1 2023 KUHP dan Undang-Undang Nomor 5 2025 ini menjadi penting Pak. Pentingnya di mana? Pentingnya adalah dimungkinkankah atau tidak dimungkinkan, apakah dapat organ dari dari istilahnya legislatif sampai terlibat dalam proses penegakan hukum. Walaupun itu tupoksinya adalah namanya bagian monitoring atau pengawasan. Fungsi pengawasan ya. Ya. Apakah dihentikannya dari kejaksaan dengan SKP 2? Surat ketetapan penghentian penuntutan itu adalah masuk dalam kategori karena adanya RDP kemarin atau rapat dengar pendapat lah istilahnya di Komisi 3. Menurut saya sangat penting karena jangan sampai ini bagi kita ya, advokat juga salah satu penegak hukum Pak ya. Harapan ke depan jangan sampai ada lagi penegakan hukum yang harus no viral no justice. Ini catatan penting Pak. Harus dijalankan. Kalau memang kemarin perkara itu posisi yang Bapak tanyakan tentang jambret, kemudian ada meninggalnya orang tersebut, ini satu rangkaian tidak? Kan itu yang paling utama. Tidak sampai membesar begini. Kalau toh pun harus dilimpahkan, biarkan pengadilan yang memutuskan bersalah atau tidaknya, sehingga presiden penegakan hukum itu menjadi jelas. Saya setuju dihentikan, tetapi cara menghentikannya menurut Bapak apakah itu dengan natural? Iya. Artinya lalu melalui kesannya jadi pressure dari legislatif itu ya. Bapak yang menjawab, tetapi setidak-tidaknya kalau itu jawabannya, apakah itu sudah aman bagi penegakan hukum? No viral, no justice. Makanya saya terus terang kan bertanya pada Anda itu kan karena saya jadi
sangat khawatir kalau nanti banyak kasus terjadi seperti itu semua. Apa jadinya nanti Mas itu? Jangan dong. Ya. Kalau saya secara pribadi, yuk kita benahi sistem hukum kita ini. Ya. Fungsi dari penyidik apa? Sudah ditentukan dalam KUHP. Ya. Fungsi dari penuntut apa? Ya. Fungsi dari hakim apa? Dan fungsi advokat apa? Ya. Semuanya sudah jelas, Pak. Ya. Fungsi DPR seperti apa? Nah, ini yang harus kita pisahkan antara lembaga negara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ini mempunyai independensi masing-masing, Pak Argo. Ya, ya, ya. Harus dicatat, ini penting. Ya. Kalau negara kita segala sesuatu hukum harus dipengaruhi dengan ini, Pak. Bahaya ini, Pak. Ya, ya, ya. No viral, no justice. Ya. Ini bahaya. Darurat penegakan hukum. Ya. Menurut saya, kalau kemarin kasus kiranya itu tidak memenuhi unsur, hentikan. Ya. Tingkat penyidikan. Kalau memang mau yakin ada unsurnya, limpahkan. Ya, ya. Buktikan di pengadilan apakah ada unsur dalam undang-undang lalu lintas itu yang sengaja dilakukan oleh seseorang yang bernama H kemarin. Ya. Kalau memang tidak terbukti, putuskan. Ya. Tidak melakukan atau karena ada pembelaan terpaksa. Ya. Not very. Sudah selesai, clear. Ya. Jadi jelas. Kalau memang tidak ada unsurnya, hentikan. Ya. Sejak di kepolisian bisa SP3. Ya. Atau kalau memang jaksa tidak yakin, ya jangan berkasnya dinyatakan P21, kan Ya. begitu. Jangan masuk di wilayah abu-abu, akhirnya seperti itu Mas ya. Ini yang harus menjadi catatan penting dalam proses ini, Pak ya. Saya tidak akan masuk dalam ruang lingkup benar dan salah, tidak. Ya. Saya tidak akan menjustifikasi siapapun. Saya hanya mengajak, mari penegak hukum khususnya ya, yang mempunyai tugas dan pokok dan fungsi sebagaimana diamanatkan undang-undang, yuk kita jalan sebagaimana yang telah di dalam ketentuan tersebut. Jadi on the track gitu ya. Itu saja, Pak. Nggak usah ada pihak-pihak lain apa ya. Ya. Seperti itu memang saya terkesima, oh masih ada pengawasan yang begitu luar biasa. Tetapi caranya, Ya. caranya ini yang menurut saya harus begini sih. Ya. Bisa nggak yang menurut kita ya, oh penegak hukum itu mempunyai, maaf Pak ya, Ya. mempunyai apa namanya, mempunyai tugas dan mempunyai kewenangan, tapi menggunakan kewenangannya dengan arif dan bijaksana. Ya. Kalau tidak cukup unsurnya, hentikan. Ya. Kalau memang cukup unsurnya, limpahkan, biar hakim yang memutuskan apakah bersalah atau tidak. Ya. Oke Mas Kresna. Terima kasih Pak. Sampai di situ dulu, nanti lain kali saya akan datang lagi. Matur nuwun Mas. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho undur diri dari ruang handphone dan smart televisi Anda. Argo Pratomo Nugroho terus memberitakan, Anda yang membijaksanakan. Sampai jumpa.